untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, berikut kita akan simak penjelasan yang akan disampaikan. Selanjutnya kami persilakan, falyatafaddal mashkura ya Syekh. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. انفرد به مسلم. وقوله بكلمات الله قال الهروي هي القرآن، والتامات قيل هي الكاملة، وقيل هي النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ منه. قوله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة أي من شدة وجع وألم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك أي لم يضرك سم هذه العقرب. والمراد أنه قد يلدغ المرء لكن لا يحصل له ضرر، ولو نفذ السم إلى البدن فلم ينفي وجود اللدغة لكنه نفى حصول الضرر، وأن سمها وإن نفذ إلى البدن لا تأثير له عليه إطلاقا ولا يحصل للبدن أي ضرر. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Syarhul Kifayatul Muta'abbid atau Tuhfatul Mutazahid yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah, dan kita telah sampai pada perkataan beliau: dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatnil barihah. Sungguh aku merasa kesakitan disebabkan kalajengking yang menyengatku tadi malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak. Seandainya seandainya membaca ketika di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung diri kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan ciptaannya, maka tidak akan membahayakanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Perkataan Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatillah, berkat Al-Harawi, kalimat Allah di sini adalah Al-Qur'an. At-Tammat yang sempurna, yaitu yang Al-Kamilah. Dan ada yang mengatakan arti At-Tammat adalah An-Nafi'ah Al-Kafiyah Asy-Syafi'ah, yang bermanfaat, yang mencukupi dan menyembuhkan dari apa yang seorang berlindung diri darinya. Berkata Syekh hafizahullah, perkataan orang tersebut, ma laqitu min aqrabin ladaghatnil barihah, sungguh aku merasa sangat kesakitan disebabkan kalajengking yang menyengatku tadi malam, yaitu aku mendapatkan rasa sakit yang sangat keras. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, amalau qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak.
Adapun seandainya engkau membaca di sore hari a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung diri kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan ciptaannya, maka tidak akan membahayakanmu. Maksudnya adalah racun kalajengking tersebut tidak akan membahayakanmu. Maka bisa jadi seorang disengat oleh kalajengking akan tapi tidak terjadi bahaya padanya, walaupun racun kalajengking tersebut masuk ke badannya. Maka di sini yang ditiadakan bukan adanya sengatan, akan tapi yang ditiadakan adalah adanya bahaya. Walaupun seandainya racun tersebut masuk ke badan seseorang, maka tidak akan berpengaruh sama sekali dan dia tidak akan mendapatkan bahaya sama sekali. وقد أورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث في جامعه، وذكر عقبه عن سهيل بن أبي صالح وهو من رواة هذا الحديث قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا، فعلى الرغم من وجود اللدغة لكنها لم تجد وجعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يضرك. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمدينة ليلة، فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab Jami' beliau, dan setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan setelahnya dari Suhail bin Abi Saleh, dan dia adalah salah satu perawi hadis ini, mengatakan kana ahluna ta'allamuha fakanu yaqulunaha kulla lailah faludighat jariyatun minhum falam tajid laha waja'a. Salah satu perawi hadis ini mengatakan, dahulu keluarga kami mempelajari hadis ini dan mereka senantiasa membacanya setiap malam. Maka salah seorang anak perempuan dari mereka disengat sesuatu, namun dia tidak merasakan sakit sama sekali. Ya, walaupun ada sengatan, akan tapi dia tidak merasakan kesakitan sama sekali, karena Nabi SAW mengatakan lam yadurrak, tidak akan membahayakanmu. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, ini adalah kabar yang benar dan perkataan yang tidak salah, yang kita ketahui dalilnya dari Nabi SAW maupun secara pengalaman. Karena aku, kata Al-Qurtubi, sejak aku mendengar hadis ini, aku mengamalkannya dan tidak ada sesuatu pun yang membahayakanku. Sampai suatu ketika aku meninggalkan doa ini, maka aku pun disengat oleh kalajengking di kota Madinah di malam hari. Maka aku pun memikirkan, ternyata aku lupa untuk berta'awudz atau membaca kalimat-kalimat ini. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة. والحاصل أن هذا التعوذ العظيم المبارك ينبغي أن يحافظ عليه المرء محافظة مستمرة كل مساء 3 مرات، وأن يعود أهله وولده على ذلك، مثل ما قال سهيل رحمه الله: كان أهلنا، فيعود أهله على ذلك وولده بحيث يؤتى به كل مساء، ولو قدر أن أحدا منهم لدغ أو أصابه شيء من ذوات السموم فإنه لا يضره بإذن الله. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala hina yumsi 3 marrat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu humatu tilka lailah." Barang siapa yang ketika sore hari membaca 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak akan membahayakannya sengatan apapun malam itu. Maka kesimpulannya bahwasanya doa yang agung dan penuh berkah ini seyogianya untuk selalu dijaga terus menerus, setiap sore dibaca sebanyak 3 kali, dan seseorang dianjurkan untuk membiasakan keluarganya dan anak-anaknya untuk membaca
doa ini seperti yang dilakukan oleh Suhail rahimahullah. Beliau mengatakan kana ahluna, ya, dahulu keluarga kami. Maka seorang dianjurkan untuk membiasakan keluarganya dan anak-anaknya untuk membaca doa ini. Ya, doa ini dibaca setiap sore, karena seandainya ditakdirkan ada salah seorang di antara mereka yang disengat atau digigit oleh binatang-binatang yang beracun, maka tidak akan membahayakannya sama sekali dengan izin Allah Azza wa Jalla. قوله أعوذ بكلمات الله، نقل المصنف عن الهروي قوله هي القرآن، وهذا يحتمله اللفظ، ويحتمل أيضا معنى آخر وهو الكلمات الكونية القدرية، لأن الكلمات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تارة تطلق ويراد بها الكونية القدرية، وتارة تطلق ويراد بها الكلمات الشرعية التي هي وحي الله وتنزيله، والأقرب أنها الكونية القدرية. فكلمات الله التامات هي التي كون بها الأشياء، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يجاوزها بر ولا فاجر، ولا يخرج أحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. قوله التامات أي التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام في من شر كل مخلوق قام فيه شر، وهذا تعوذ جامع، لأن التعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها تعوذات تفصيلية من شرور معينة، ومنها التعوذ الجامع المتناول الشرور كلها كما في هذا الدعاء. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, doa a'udzu bikalimatillahi, aku berlindung diri kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Penulis kitab ini rahimahullah menukil dari Al-Harawi perkataan beliau, maksud dari kalimatullah adalah Al-Quran, dan ini ya bisa jadi diartikan kalimat Allah dengan Al-Quran, juga bisa diartikan dengan makna yang lain, yaitu kalimat Allah Al-Kauniyah Al-Qadariyah, yaitu kalimat-kalimat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dimaksudkan adalah kalimat Kauniyah Al-Qadariyah, dan kadang-kadang juga yang dimaksud adalah kalimat Asy-Syar'iyyah, yaitu Al-Quran, yang merupakan wahyu dan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Namun yang lebih dekat, yaitu makna kalimat tamat di sini adalah al-kalimat al-kauniyah al-qadariyah, yaitu kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang dengannya Allah menciptakan segala sesuatu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menginginkan sesuatu, ia cukup berkata kun, maka jadilah. Yang tidak dapat diterobos oleh orang baik, orang durhaka, dan tidak ada seorang pun yang keluar dari takdir yang sudah ditetapkan, dan tidak ada orang yang mampu untuk melewati apa yang telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian at-tamat, yang sempurna, yaitu yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam kalimat-kalimat tersebut. Kemudian min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya, yaitu dari keburukan segala apa yang diciptakan yang ada padanya keburukan. Maka doa ini adalah seorang berta'awudz dari segala sesuatu yang buruk, karena ucapan-ucapan yang digunakan untuk berta'awudz yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada doa-doa yang dirincikan seseorang berlindung diri dari keburukan-keburukan tertentu. Ada juga doa-doa yang mencakup segala sesuatu, ya, berlindung diri dari segala keburukan. Dan di antara doa-doa tersebut adalah doa ini. قال رحمه الله ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك اللهم أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انفرد به البخاري.
قوله ما يقال عند النوم أخذ المضجع أي بعد أن يأوي إلى فراشه ويضطجع فيه، فإنه حينئذ يأتي بما يقال عند النوم، وهذا فيه افتقار العبد إلى ربه، لأن العبد إذا أغمض عينيه ونام فإنه لا يدري ماذا يحصل حوله، فلو كان هناك عدو من شياطين الإنس أو الجن فإنه في حال نومه يكون هذا العدو متمكنا منه، فإذا جاء بإذكار النوم دخل في هذا النوم مفوضا أمره مسلما نفسه لربه طالبا منه الحفظ والعون متجها إلى ربه مستعينا به، فيكون في حصن حصين وحرز متين، ولا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله، فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من ربه. Kemudian para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal, penulis kitab ini mengatakan ma yuqalu 'inda naumi wa akhdhil madja', doa yang dibaca sebelum tidur dan ketika seorang mulai berbaring. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ingin tidur di malam hari, beliau membaca Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila beliau bangun, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Syekh Hafizahullah mengatakan, perkataan penulis kitab ini ma yuqalu 'inda naum wa akhdhil madja', doa yang dibaca ketika tidur dan ketika seorang ingin berbaring, yaitu setelah seorang kembali ke kasurnya dan ia berbaring di kasur tersebut, maka ketika itu dia membaca doa yang dibaca sebelum tidur. Dan di sini ada seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seorang hamba apabila dia memejamkan kedua matanya dan tidur, maka dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di sekitarnya. Dan apabila ada musuh atau syaitan dari kalangan jin dan manusia, maka ketika tidur dia tidak mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh musuh tersebut yang menguasainya. Maka jika seorang membaca zikir sebelum tidur, dia masuk ke dalam tidurnya dalam keadaan dia telah menyerahkan dan melimpahkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Azza wa Jal dengan meminta pertolongan dan penjagaan darinya. Ia juga menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta tolong kepadanya, maka ia berada dalam benteng yang sangat kokoh dan penjagaan yang sangat kuat, dan dia terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kasurnya sampai ia tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian tidurnya adalah ibadah dan tambahan kedekatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. قوله بسمك اللهم، الباء هنا للاستعانة، أي استعانة من العبد ربه وتفويض لأمره كله إليه جل وعلا. وقوله أموت أحيا أي موتي وحياتي كل ذلك باسمك، وفي كل ذلك ألتجئ إليك وحدك ولا ألتجئ إلى أحد سواك. والمراد بالموت هنا النوم، أي دخل في النوم الذي هو موتة صغرى. يوضحه قوله بعده أحيانا بعدما أماتنا. Doa Bismikallahumma dengan menyebut namamu ya Allah, ba di sini atau huruf ba di sini adalah untuk isti'anah, seorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang hamba membaca Bismikallahumma, yaitu seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun bacaan amutu wa ahya dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup, yaitu maksudnya kematianku dan kehidupanku semuanya dengan meminta pertolonganmu dengan menyebut namamu. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung hanya kepadamu, dan aku meminta pertolongan hanya kepadamu dan tidak kepada selainmu ya Allah.
Dan yang dimaksud dengan kematian di sini adalah an-naum, yaitu tidur. Yaitu seorang masuk ke dalam tidurnya, maka tidur di sini adalah kematian kecil. Ya. Ketika seorang masuk ke tidur, yaitu maka dia mati kecil. Dan dijelaskan oleh perkataan setelahnya, ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. قوله فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا أي إذا قام من نومه في صحة وعافية وسلامة حمد الله على هذه النعمة أن أحياه بعد أن أماته. وقوله صلى الله عليه وسلم بعدما أماتنا هذا دليل على أن النوم يعد موتة كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيحمد الله على هذه النعمة. فكم من إنسان أغمض عينيه على فراشه ولم ينهض منه وقبضت روحه فيه فيذكر نعمة الله عليه بأن قام بصحة وعافية. Dan apabila apabila seorang bangun, maka hendaklah ia dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Maksudnya apabila dia bangun dari tidurnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, maka ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nikmat Allah telah menghidupkannya setelah mematikannya. Sabda Nabi SAW, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami, ini adalah dalil bahwasanya tidur itu dianggap kematian. Sebagaimana firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan atau memegang jiwa ketika ia mati dan ketika belum mati di waktu tidurnya. Maka seorang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Betapa banyak manusia yang memejamkan kedua matanya di atas kasurnya dan dia tidak bangkit lagi karena ruhnya telah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya jika ia bangun dalam keadaan sehat wal afiat. قوله وإليه النشور لما كان النوم شبيها بالموت بل هو موتة صغرى فإن القومة منه شبيهة بالنشور الذي هو القيام من القبور. ولهذا الوجه في الشبه قال وإليه النشور، ولهذا يأتي في أذكار المساء وإليك المصير، لأن الدخول في المساء ينتقل منه الإنسان إلى النوم، فهذا شبيه بالمآل والمصير، فناسب في المساء يقول وإليك المصير، وأما في الصباح عند القوم من النوم يقول وإليك النشور، لأن الذي حصل هو النهوض من النوم، فهو شبيه بالنشور الذي هو الباعث من القبور. Adapun maksud dari doa wa ilaihin nusyur dan kepadanya kami dibangkitkan, yaitu ketika tidur ini mirip dengan kematian, bahkan tidur adalah mati kecil, maka bangun dari tidur adalah mirip dengan seorang yang dibangkitkan dari kematiannya, yaitu ketika seorang dibangkitkan dari kuburnya. Maka dari sinilah dibaca doa wa ilaihin nusyur dan kepadanya kami dibangkitkan. Juga dalam zikir sore hari kita membaca wa ilaikal masir dan kepadanya kami dikembalikan. Karena ketika seorang masuk ke waktu sore hari, ia berpindah menuju waktu tidur, maka seakan-akan mirip dengan seorang yang kembali. Maka pas jika dibaca di sore hari, seorang membaca wa ilaikal masir dan kepadanya kami dikembalikan. Adapun di pagi hari ketika seorang bangun dari tidur, dia membaca wa ilaikan nusyur dan kepadamu kami dibangkitkan. Karena ketika seorang bangkit dari tidur, ia mirip bangkit dari kematian, yaitu seperti seorang yang dibangkitkan dari kuburnya. قال رحمه الله وروى البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك
لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فإن مات على الفطرة. وروي بنبيك متفق عليه. أورد المصنف رحمه الله هنا حديث البراء رضي الله عنه، وحديث عظيم فيما ينبغي أن يحرص المسلم على قوله إذا أوى إلى فراشه لينام. وهذا الدعاء الذي اشتمل عليه هذا الحديث دعاء جامع لمعاني عظيمة من الاستسلام والتفويض والتوكل على الله والإيمان به وبكتبه وبرسله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله ومات من ليلته مات على الفطرة، وإذا لم يمت وكتب الله له حياة أصاب خيرا كثيرا كما جاء في بعض روايات الحديث. Kemudian sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang apabila ia ingin tidur di malam hari, ia membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaik rakbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta fa in mata 'alal fitrah. Dan diriwayatkan wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan makna atau arti dari doa ini, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu dengan rasa harap dan rasa takut kepadamu. Tidak ada tempat penyelamatan dan tidak ada tempat kembali kecuali kepadamu. Dan aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan rasul yang engkau utus, karena seorang jika mati ketika tidur, dia mati di atas fitrah. Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis Bara radhiyallahu anhu, dan ini adalah hadis yang sangat agung yang seyogianya setiap muslim berusaha untuk membacanya setiap ia ingin tidur. Dan doa ini mencakup perkara-perkara dan makna-makna yang sangat besar, yaitu seorang menyerahkan dirinya dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, barang siapa yang membaca doa ini dan mati pada malam tersebut, maka dia mati di atas fitrah. Dan apabila dia tidak atau belum mati, maka Allah akan menuliskan untuknya kehidupan yang baik, akan menuliskan untuknya kebaikan yang sangat banyak, sebagaimana tertera dalam riwayat-riwayat hadis ini yang lain. والحديث مشتمل على معاني عظيمة جليلة، قد اشتمل كما في بعض رواياته على بعض الآداب التي يستحب للمسلم أن يأتي بها إذا أوى إلى فراشه، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أدبين عظيمين من آداب النوم. الأمر الأول أن ينام المرء على طهارة، وهذا أكمل ما يكون في حالة المسلم عندما ينام. الأمر الثاني أن ينام على شقه الأيمن، وهذا أكمل صفة للنوم. ثم يأتي بهذه الدعوات وغيرها مما يؤثر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Dan hadis ini mencakup makna yang sangat agung, makna yang sangat mulia, dan di sebagian riwayat hadis ini juga ada beberapa adab yang dianjurkan bagi setiap muslim untuk ia lakukan ketika ia ingin tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat lain, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shiqqikal ayman." Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, atau jika engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti engkau wuduk untuk salat, kemudian berbaringlah di atas badan sebelah kananmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dua adab yang sangat agung dari adab-adab tidur. Yang pertama yaitu seorang tidur setelah bersuci, dan ini adalah keadaan yang paling baik bagi seorang muslim ketika ia sedang tidur, yaitu bersuci dulu, berwuduk dulu sebelum tidur. Kemudian yang kedua yaitu tidur di atas bagian sebelah kanannya, dan ini adalah sifat atau cara tidur yang paling sempurna. Kemudian ia membaca doa-doa
ini dan selainnya yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. قوله اللهم أسلمت نفسي إليك فيه استسلام العبد لله وإسلامه أمره له وإقراره بأن أمره بتدبيره وتسخيره ومشيئته وإذنه. فأسلمت نفسي إليك أي مكرم بأني عبدك، عبد من عبادك وطوع تدبيرك وتسخيرك، لا حول لي ولا قوة إلا بك. قوله وجهت وجهي إليك هذا فيه إخلاص العبد لله، أي مخلصا لا أبتغي بتوجهي إلا وجهك. ومنه قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. وقوله ألجأ ظهري إليك أي أسندته إلى حفظك، وهذا التجاء وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله وفوضت أمري إليك هذه كلمة توكل واعتماد على الله، ولكن ما الأمر المفوض إلى الله هنا؟ يقول أهل العلم إن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، فقوله فوضت أمري أي فوضت جميع أموري لا أستثني شيئا منها إليك يا الله، فهذه كلمة تفويض وتوكل على الله. Ya, makna dari doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku sandarkan, aku serahkan jiwaku kepadamu, maknanya adalah seorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Juga pengakuan bahwasanya segala urusan manusia adalah di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Azza wa Jal, di bawah keinginan, di bawah izin Allah Azza wa Jal. Fa aslamtu nafsi ilaika, aku menyandarkan atau aku menyerahkan diriku kepadamu, yaitu aku mengakui bahwasanya aku adalah hamba dari hamba-hambamu yang berada di bawah pengaturanmu dan kekuasaanmu. Tidak ada daya dan upaya bagi diriku kecuali dengan kekuasaanmu. Adapun doa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, ini maksudnya yaitu seorang mengikhlaskan segala ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menginginkan kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yang semakna dengan doa ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, dan tidak ada untuk seorang pun nikmat yang diberikan kepadanya yang harus dia balas kecuali karena dia menginginkan wajah Allah yang maha tinggi. Adapun maksud dari doa wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, yaitu aku sandarkan diriku kepada penjagaanmu. Dan di sini ada makna yaitu seorang menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari doa wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku hanya kepadamu, ini adalah kalimat tawakal dan penyandaran diri kepada Allah Azza wa Jal. Namun di sini yang ditanyakan apa perkara yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, jika mufrad, kalimat mufrad diidhafahkan dan disandarkan kepada kalimat yang lain, maka berarti umum. Maka maksud dari wa fawwadtu amri, dan aku serahkan urusanku, maksudnya aku serahkan semua urusanku dan aku tidak mengecualikan satupun, semuanya aku serahkan hanya kepadamu. Ini adalah kalimat tafwid, yaitu seorang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. قوله رغبة ورهبة إليك أي أقول ذلك جامعا فيه بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف، وهذه حال المسلم في كل تعبداته. قال الله سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمسلم في أعماله بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. الرغبة أي فيما عند الله والطمع في نواله والفوز برضاه، والرهبة أي الخوف منه ومن سخطه ومن أن يرد العمل على العبد. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وجلة أي خائفة ألا تقبل أعمالهم منهم.
ولهذا ينبغي أن يكون عبد في دعائه وفي كل عباداته بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. Adapun maksud dari doa raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan rasa harap dan rasa cemas kepadamu, yaitu aku membaca doa ini dengan menggabungkan antara rasa harap dan rasa cemas, rasa harap dan rasa takut, dan ini adalah keadaan seorang muslim di setiap ibadah-ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka dahulu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan senantiasa berdoa kepada kami dengan rasa harap dan rasa cemas, dan mereka tunduk hanya kepada kami. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itulah orang-orang yang berdoa dan mencari kepada Tuhan mereka kedekatan, mencari wasilah, dan siapakah di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azabnya. Maka seorang muslim dalam semua amalan-amalannya, dalam semua perbuatannya dan ibadahnya, dia berada di antara rasa harap dan rasa takut, rasa menginginkan, tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut dari azabnya. Yaitu seorang mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tamak ingin mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berhasil untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Adapun ar-rahbah yaitu seorang takut dari Allah Azza wa Jal, takut dari kemurkaannya dan takut dari ditolaknya amalan-amalan seorang hamba. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang beriman, yaitu mereka yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati-hati mereka merasa takut bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka saling berlomba-lomba. Arti wajilah adalah khaifah, yaitu takut amalan-amalan mereka tidak diterima. Maka seyogianya bagi setiap hamba, ya setiap orang ketika berdoa dan di semua ibadah-ibadah yang dia lakukan, dia berada di antara raja dan khauf, rasa harap dan rasa takut, ar-raqba war-raba, rasa harap dan rasa cemas. قوله لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك فيه أن العبد لا مفر له من الله إلا إلى الله، وكل شيء يخاف العبد منه يفر منه إلا الله، فإن الخوف منه يوجب الفرار إليه كما قال الله سبحانه ففروا إلى الله. فالعبد إذا خاف من ربه فر إليه لأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، فملجأ العبد في كل ما يؤمله ويرجوه، ومن جاء العبد من كل ما يحاذره ويخشاه إلى الله وحده سبحانه وتعالى. Maksud dari doa la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak ada tempat kembali dari Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlari dan takut kepada Allah kecuali kepada Allah sendiri, dan segala sesuatu yang ditakutkan oleh seseorang pasti ia lari darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah mewajibkan seseorang kembali kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba jika takut kepada Tuhannya, ia bersegera mendatanginya, karena tidak ada tempat kembali dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Dan tempat kembali seorang hamba di semua apa yang dia harapkan dan dia inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tempat menyelamatkan diri dari semua yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت أي القرآن،
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله. آمنت به وبما اشتمل عليه من الهدى والخير والإيمان والصلاح. وقوله برسولك الذي أرسلت، الذي جاء في الرواية هو قوله بنبيك الذي أرسلت. ولما رددهن البراء رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستذكرهن قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت. قوله وبنبيك أي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسلت، أي إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاجتمع في قوله بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلت الإيمان بالوحي المنزل والإيمان بالرسول المبعوث بهذا الوحي، لأن حكمة الله اقتضت في وحيه ألا ينزل على العباد، وإنما يصطفي منهم خيرهم وأفضلهم. قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، ثم يبعثهم إلى الناس بوحيه. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan. Adapun makna dari doa amantu bi kitabikal ladzi anzalta, dan aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang tidak ada kebatilan di depannya maupun di belakangnya, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Aku beriman dengannya dan dengan apa yang dikandung di dalam Al-Qur'an tersebut dari petunjuk kebaikan, keimanan dan kesolehan. Maksud dari wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan rasulmu yang engkau utus. Dalam riwayat lain yang benar adalah wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, aku beriman dengan nabi yang engkau utus. Dan ketika sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengulang-ulangi doa ini di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatnya, dia atau beliau membaca wa bi rasulikal ladzi arsalta, maka Nabi SAW berkata kepadanya la wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, ya bukan dengan lafaz wa bi rasulik, akan tapi dengan lafaz wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabi yang engkau utus. Maksud dari doa wa bi nabiyyika, dan dengan nabimu, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, alladzi arsalta, yang engkau utus, yaitu yang engkau utus untuk ats-tsaqalain, yaitu jin dan manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dan juga merupakan pembawa cahaya yang terang benderang. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepadanya. Maka terkumpul dalam doa wa bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dengan kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utus, yaitu keimanan dengan wahyu yang diturunkan dan keimanan terhadap rasul yang diutus dengan wahyu tersebut. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan bahwasanya wahyunya tidak turun untuk semua orang, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka yang terbaik dan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih dari para malaikat utusan-utusan juga dari manusia. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian Allah mengutus mereka kepada manusia dengan wahyunya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul, agar mereka menyeru beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. قوله فإن مات على الفطرة، أي من قال ذلك إن مات من ليلته تلك مات على الفطرة. وهذا يفيدنا أن الإتيان بهذه الكلمات لا ينبغي أن يكون قولا مجردا باللسان، لأن الفطرة أمر يلامس قلب المرء، ولهذا فإن من يقول هذه الدعوات ينبغي أن يقولها مستحضرا المعنى الذي دلت عليه، محققا ما دلت عليه من إيمان وتوكل وتوحيد وتفويض وإيمان بالله وتوكل وكتبه ورسله. فإذا قال ذلك عن فهم وإيمان ومات من ليلته مات على الفطرة. ومما يستفاد من ذلك أن المرء ينبغي أن يواظب عليه كل ليلة
وأن يحرص على ذلك حتى يكون من أهل هذه الفترة والموت عليها. وإن كتب الله له حياة فلم يمت من ليلته أصاب خيرا، ولهذا جاء في بعض الروايات الحديث وقال وإن أصبحت أصبت خيرا. فيكون أيضا من فوائد هذا الدعاء العظيم أنه بركة عليك في يومك إذا أصبحت، فهو من أسباب البركة وأن تصيب في يومك خيرا. وقوله خيرا جاءت نكرة في هذا السياق لتفيد العموم، وهي متناولة خير الدنيا الدين والدنيا. Kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan, fa'in mata alal fitrah. Barang siapa yang membaca doa ini dan dia mati, maka dia mati di atas fitrah. Yaitu barang siapa yang membaca doa ini dan pada malam itu dia mati, maka dia mati di atas fitrah. Ini menunjukkan bahwasanya membaca doa ini tidak cukup sekedar diucapkan di lisan saja. Karena fitrah adalah sesuatu yang menyentuh hati seseorang. Maka barang siapa yang membaca doa ini, ia harus menghadirkan makna yang ditunjukkan oleh doa-doa ini dan merealisasikan tujuan dari doa ini, yaitu dari keimanan, tawakal, tauhid, ya, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, beriman kepada Allah dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya. Maka barang siapa yang membaca doa ini dengan memahaminya, mengimaninya, dan dia mati pada malam tersebut, dia mati di atas fitrah. Juga di antara faedah yang bisa didapatkan dari hadis ini, yaitu setiap orang siogianya untuk senantiasa setiap hari, setiap malam membaca doa ini dan bersungguh-sungguh untuk betul-betul menjadi orang yang berada di atas fitrah dan mati di atas fitrahnya. Karena dan apabila Allah Subhanahu wa taala menuliskan kepadanya kehidupan dan tidak mati pada malam tersebut, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Dalam riwayat lain dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in asbahta asabta khairan. Dan jika engkau bangun di pagi hari setelah membaca doa ini di malam hari, engkau akan mendapatkan kebaikan. Maka juga di antara manfaat dari doa yang agung ini, yaitu sebagai berkah bagi seorang di pagi hari dan di hari tersebut. Karena di antara sebab-sebab berkah yaitu engkau membaca doa tersebut. Adapun sabda Nabi SAW khairan, yaitu asabta khairan, engkau akan mendapatkan kebaikan. Ini adalah kalimat nakirah yang artinya umum. Maka seorang akan mendapatkan kebaikan agama dan kebaikan dunia. ومن فوائد هذا الدعاء أهمية التقيد بالدعوات الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها الواردة، فلا يغير في ألفاظها شيئا ولا يزيد عليها شيئا، ولا يجعل لفظا مكان لفظ أو كلمة مكان كلمة حتى وإن استحسن ذلك، بل يحرص على حفظها بألفاظها الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن البراء رضي الله عنه لما استذكر هذا الدعاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال سهوا ونسيانا وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت. فأفاد ذلك أهمية التقيد بالألفاظ الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن استحسن المرء لفظا، فليس له أن يبدل أو يغير فيما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا أن يزيد عليه، لأن الزيادة عليه نوع من الاستدراك على النبي عليه الصلاة والسلام في دعوات المأثورة عنه، فينبغي تجنب ذلك وأن يحرص على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت عنه، فإن دعواته عليه الصلاة والسلام جمعت بين العصمة من الخطأ والكمال في المعاني، حيث تضمنت أكمل المطالب وأجل المقاصد وأنبلها على الإطلاق. وهذا كله مما يؤكد أهمية العناية بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه دون أن يزاد فيه أو ينقص. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan di antara faidah doa ini pentingnya seorang menjaga tidak keluar dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaznya yang tertera. Dia tidak rubah lafaz-lafaznya sedikit pun dan tidak dia tambah sedikit pun, dan tidak merubah satu lafaz dengan lafaz yang lain atau satu kalimat dengan kalimat yang lain walaupun ia menganggap itu baik.
Akan tapi yang wajib bagi setiap orang yaitu berusaha untuk menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz yang tertera, karena sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu ketika ia berusaha menghafalkan doa ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya karena lupa, wa bi rasulika alladzi arsalta, dan dengan rasul yang engkau utus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Tidak, yang benar adalah wa bi nabiyyika, dan dengan nabimu yang engkau utus. Maka di sini kita mengambil faidah pentingnya seorang menjaga dan tidak keluar dan tidak merubah dari lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun seorang menganggap lafaz itu baik, ya tidak boleh seorang merubahnya atau menggantinya dengan kalimat yang lain yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga seorang tidak boleh menambahnya, karena jika seorang menambahkan maka seakan-akan ia menambahkan atau ingin melengkapi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa yang diajarkan dan diriwayatkan dari beliau. Maka seorang harus menghindari dan menjauhi perkara-perkara tersebut dan tetap menjaga lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara terjaganya dari kesalahan dan kesempurnaan dalam makna-maknanya. Karena doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup permintaan-permintaan yang paling sempurna, tujuan-tujuan yang paling tinggi dan paling mulia secara mutlak, dan ini menegaskan kepada kita pentingnya kita menjaga lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertera dalam riwayat-riwayat yang benar, dengan tidak menambahnya sedikit pun atau menguranginya. Qala rahimahullah wa rawa Abdullah bin Amr وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم أسألك العافية. فقال له الرجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد به مسلم. وهذا دعاء آخر من أدعية النوم، وقد جاءت أدعية النوم وأذكاره متنوعة، بل هي كما أشار الإمام ابن القيم كثيرة تبلغ نحو من 40، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه في باب تنافس وربح وغنيمة، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه، فهو باب تنافس وربح وغنيمة. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya ia pernah menyuruh seseorang apabila ia ingin tidur untuk membaca doa Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma as'aluka al-afiyah. Maka seorang berkata kepadanya, asami'ta hadha min Umar? Faqala min khairi min Umar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Abdullah bin Umar pernah menyuruh seorang apabila ingin tidur membaca doa Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma as'aluka al-afiyah. Artinya, ya Allah, engkau yang menciptakan jiwaku dan engkau yang mewafatkannya, milikmu kehidupannya dan kematiannya. Jika engkau hidupkan maka jagalah, dan jika engkau matikan maka ampunilah. Ya Allah, aku meminta keselamatan kepadamu. Maka seorang berkata kepadanya, apakah engkau mendengar hadis ini dari Umar, dari bapakmu, dari ayahmu? Maka beliau mengatakan, min khairi min Umar, dari orang yang lebih baik daripada Umar, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa yang lain dari doa-doa yang dibaca sebelum tidur, dan banyak sekali doa-doa yang dibaca dan zikir-zikir yang bermacam-macam yang
dibaca seseorang sebelum tidur. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, hampir ya doa tersebut mencapai 40 doa. Maka seorang diajarkan untuk atau disunnahkan untuk membaca doa-doa yang dia ketahui dan dia bisa baca, agar doa-doa tersebut menjadi kesempatan kita untuk saling berlomba-lomba dan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. ونؤجل الكلام على هذا الحديث إلى اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Namun insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang doa ini atau riwayat sahabat Abdullah bin Umar ini di pertemuan berikutnya, dan kita buka sesi tanya jawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Fadilatul Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala dengan penerjemah Ustadz Iqbal Gunawan MA hafizahullahu taala atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik, Fatal Islam Azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 atau bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, di beberapa daerah di Indonesia saat ini ditemukan anak-anak ular kobra yang berbisa baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Pertanyaannya, apakah yang harus kami lakukan apabila menemukan ular kobra yang berada di rumah? Apakah boleh langsung membunuhnya, dan bagaimana membedakan ular beneran dengan ular dari kalangan jin? Mohon nasihatnya ya Syekh. Syukran. كبرى هذه كبرى داخل البيت أو خارج البيت وهي مسمومة، هل نقتلها مباشرة وكيف نفرق بين أنها جن أو ليست من الجن؟ حيات البيوت هي التي جاء أنها لا تقتل، التي تسكن البيوت. أما الحيات المعتدية السامة فهذه تقتل، كما قال 5 يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية. فالحية التي هي ذوات السموم والتي تهجم وتقتل وتأذي وتضر بسمومها، هذه تقتل في أينما وجدت، في الحل الحرم في أي مكان فإنها تقتل. Jawaban beliau hafizahullah, ular-ular yang hidup di rumah ini adalah ular-ular yang disebutkan bahwasanya tidak langsung dibunuh. Adapun ular-ular yang berbahaya yang mengganggu manusia, yang tentunya ular-ular berbisa, maka ini dibunuh di mana saja. Bahkan Nabi SAW mengatakan 5 yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 binatang yang dibunuh di tanah haram maupun di tanah halal. Di antaranya adalah ular, ya, apalagi ular yang berbisa, maka ini dibunuh di mana saja ditemukan. Ini jawaban beliau hafizahullah. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Fadilatul Syekh dan Ustadz yang telah menjawab pertanyaan. Dan berikut akan kami angkat pertanyaan di line telepon 0218236543. Sudah ada Abu Nadira di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Abu Jakarta Pusat. Ya, assalamualaikum. Ya, mohon maaf terputus. Baik, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Apa hukumnya kita tidur dalam keadaan tengkurap ya Syekh? Apakah ini adalah larangannya dalam syariat Islam? Mohon nasihatnya Syekh. Syukron.
هذه ضجعة نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه الضجعة، أن ينام الإنسان على بطنه. Ya, jawaban beliau ini adalah bentuk atau cara tidur yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidur tengkurap atau tidur di atas perut seseorang. Maka sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang untuk seorang tidur di atas perutnya, yaitu tidur tengkurap. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Narju bin Fadilatul Syekh al-Ikhtitam. نعم، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والبركة والمعونة على كل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik, berkah, dan pertolongannya kepada kita semua. Sungguhnya Allah Maha Dekat lagi Maha Mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Program kajian ilmiah yang penuh dengan manfaat disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar hafizahullah ta'ala dengan penerjemah Ustadz Iqbal Gunawan MA hafizahullah ta'ala dalam pembahasan dari kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam azakumullah, dan jangan lewatkan di kesempatan ba'da maghrib nantinya kembali kita akan menyimak dan mengikuti program kajian ilmiah yang akan disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC hafizahullahu ta'ala di kesempatan Ahad pekan keempat ini dalam pembahasan dari kitab Al-Jami'us Shahih fil Ahadits Aqidah. Baik, ikhwatal Islam azakumullah, dan saatnya azan berkumandang untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang nantinya kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah